Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa Sampai Televisi dimanapun Anda berada, pagi hari ini alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kami kembali menyapa pemirsa Sampai Televisi dalam kajian program kami adalah kajian Ramadan bersama PCNU Kabupaten Kota Waringin Timur. Salawat dan salam semoga tetap tercurah pada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, handai tolan, hingga kepada kita umatnya ila yaumil akhir. Saya Sri Gayatri akan menemani pemirsa Sampai Televisi 1 jam ke depan dari pukul 6 hingga pukul 7 pagi di setiap hari selama bulan suci Ramadan. Dan kajian-kajian serta narasumber yang hebat dan luar biasa akan tersaji bersama Sampai Televisi bersatu untuk maju. Dan pemirsa, siaran ini juga dinikmati oleh seluruh warga Indonesia di wilayah Indonesia Barat, Timur, dan Tengah, dan di mana saja Anda berada. Baik, hari ini masih di dalam bulan suci Ramadan yang ke-18 hari ini, dan episode kami adalah yang ke-17. Tidak terasa ya pemirsa, dan hari ini sangat spesial sekali kajian kami. Sudah hadir narasumber kita yang akan mengisi kajian dengan tema yang juga luar biasa. Pemirsa, Ramadan telah tiba. Ramadan penuh keberkahan. Ramadan penuh ampunan. Ramadan turunnya Al-Quran, kitab suci umat Islam, sebagai tuntunan dalam menuju ketakwaan. Pada hari ini kita akan menyimak tema kita adalah budaya Ramadan di Nusantara. Siapakah narasumber kita hari ini? Beliau adalah, sebutannya beda deh dengan yang lain ya. Pada hari ke-18 ini sebutan kita lebih keren kayaknya ini. Bersama Cak Khalid. Nah, Cak Khalid adalah Sekretaris Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Kota Waringin Timur. Dan juga pemirsa, dia adalah orang yang sangat aktif dan luar biasa dalam menjalankan program-program yang ada di PCNU Kabupaten Kota Waringin Timur. Yuk kita sapa beliau. Assalamualaikum Cak Khalid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa pagi hari ini kita berdua. Pemirsa, hari ini Cak Khalid hadir dengan, biasanya dia ada di sini ya, di Sampai Televisi. Tadi malam di Sabar ya. Iya. Nah, di Sabar. Hari ini bersama kita di kajian Ramadan. Cak Khalid adalah sekretaris PCNU. Biasanya sekretaris itu paling sibuk sekali ya. Gitulah. Alhamdulillah sehat hari ini Cak Khalid. Alhamdulillah, semoga pandemi, kita terhindar dari pandemi yang melanda di negara kita ini. Iya. Karena kalaunya dengan virus corona ini Cak, gampang sekali sebenarnya kita melawannya, yaitu dengan cara tingkatkan imun kita. Gak usah banyak pikir-pikir deh, apalagi bulan puasa ya. Kalau mikir untuk buka boleh, buka puasa ya. Tapi ada beberapa budaya yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia di seluruh Nusantara, berbeda-beda, tapi tujuannya sama. Apa tujuannya? Yuk kita dengarkan kajian berikut ini bersama Cak Khalid. Silahkan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma qaddama min dhanbi. Amma ba'du. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, juga Mbak Sri,
Terima kasih atas aktivitasnya membantu pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Kutai Timur dalam kegiatan kajian Ramadan. Pemirsa, kali ini saya mengangkat tema budaya Ramadan Nusantara di Nusantara. Sebetulnya saya bukan ahli di bidang agama ya, bukan ustadz, tapi rasa tanggung jawab terhadap ormas kita, organisasi kita Nahdlatul Ulama membuat saya merasa perlu menyampaikan kajian yang pagi hari ini teringat malam, yang pagi hari ini menjadi pembahasan. Nah, budaya Ramadan di Nusantara sebetulnya sudah biasa kita rasakan, baik dari ujung Aceh sampai bagian timur. Nah, macam-macam budaya yang intinya adalah kebahagiaan, kegembiraan menyambut Ramadan. Nah, karena Rasulullah menganjurkan kita menyambut Ramadan dengan bahagia. Nah, ada beberapa budaya yang menjadi ciri khas kita di Nusantara yang mungkin tidak ada di negara lain. Nah, budaya yang memberikan karakter bagi bangsa Indonesia sehingga bahasa Indonesia menjadi negara yang penuh khasanah. Misalnya di Aceh ada budaya yang disebut mubang. Ini mungkin dialeknya beda ya. Iya. Mubang. Nah, di sana itu bahasa Aceh ya. Bahasa. Seperti kalau kita selamatan aja. Nah, selamatan menyambut kegembiraan. Nah, di sana dengan memasak daging dan dimakan bersama. Nah, itu makannya kapan? Sahur. Bukan, saat menyambut Ramadan. Sebelumnya. Ramadan. Nah, kalau di Sampit ini ya, orang tua saya biasanya menghantarkan makanan-makanan ke tetangga. Tanda kita bahagia menyambut Ramadan. Ya. Bahkan sebetulnya kebahagiaan menyambut Ramadan yang menjadi budaya kita ini mulai dari bulan-bulan sebelumnya, dari bulan Safar, Sya'ban hingga Ramadannya. Nah, di Safar biasanya orang budayanya membersihkan diri, mandi karena memang ada ada kisah atau ada anjuran untuk membersihkan diri. Nah, karena katanya ada banyak bala di bulan Safar, nah, sehingga caranya adalah membersihkan diri. Nah, tapi itu masih perdebatan di alim ulama bahwa apakah karena banyak bala, karena memang budaya Arab itu menyebutkan di bulan Safar itu banyak kesialan. Tapi Rasulullah SAW menganjurkan bahwa kita tidak memikir itu. Tapi perbanyaklah amalan-amalan sunnah, dari sunnah sholat sunnah, puasa, dan amalan sunnah lain yang dianjurkan untuk dilakukan di bulan Safar. Nah, masuk bulan Sya'ban ini begitu banyak juga pahala-pahala yang bisa diraih, sehingga banyak kegiatan di bulan Sya'ban, terutama di pertengahan Sya'ban ada nisfu Sya'ban. Nah, itu ciri khas di Indonesia. Memang di paham lain, terutama paham di luar Nahdlatul Ulama, ini menganggap itu adalah bid'ah. Nisfu Sya'ban itu. Nisfu Sya'ban termasuk di kegiatan-kegiatan di bulan Safar, menganggap bid'ah. Nah, tapi kan kita membacanya atau memahaminya bukan dengan tekstual, tapi dengan kontekstual, yaitu memahami dengan pemahaman kebaikan, manfaatnya apa. Nah, gitu. Nah, kan semua tergantung niat. Iya. Mbak Sri, Kak Sri. Nah, tergantung niatnya. Jadi apabila kita berniat hijrah kepada Allah, maka yang didapat adalah hijrah kepada Allah. Tetapi kalau kita niatnya hijrah ke dunia atau ke wanita yang ingin dinikahi, maka hijrahnya ke situ. Nah, seperti hadis Rasulullah,
Ya, ini ada contekannya saya. An Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innamal a'malu binniyat wa likulli imri ma nawa faman kanat hijratu ila Allah wa rasulihi fa hijratu ila Allah wa rasulihi wa man kanat hijratu lidunya yusibuha aw imrahi yatawazzajuha fa hijratuhu maha zara ilaih. Nah, ini maaf nih, bukan ahlinya, tapi Ya. kita berusaha Menyampaikan. menyampaikan Walaupun satu ayat. walaupun satu ayat. Nah, jadi semua tergantung niatnya. Kalau niatnya adalah kebaikan, maka akan mengarah ke kebaikan. Seperti pada ayat Az-Zalzalah, ya, disebutkan di situ. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Nah, jadi insya Allah niat-niat kebaikan ini akan kita rasakan, termasuk dalam budaya Ramadan di Nusantara. Berbagai budaya yang niatnya adalah kebaikan. Nah, itu tadi di Aceh, Mobang. Ada juga di Sumatera Barat, mungkin hampir sama di Kalimantan Selatan. Iya. Ada Melamang. Nah, Melamang. ya, Melamang. Kalau orang Sampit, lamang itu enak. Ya, Dari ketan. ya. Ini memang itu. Oh, memang Jadi, itu ya. Memasak ketan di bambu. Kenapa ya harus ketan ya? Ya, mungkin ada makna-makna Iya. yang memfilosofikan kebaikan di lamang ini. Nah, dimasak lalu dibagikan ke keluarga, tetangga-tetangga, macam-macam. Ada juga yang disebut Balimau. Wah, ini Sumatera Barat juga, Balimau. tapi hampir sama seperti di daerah kita di Kalimantan. Limau itu kan jeruk. Iya. Jeruk. Nah, Balimau ini kegiatan mandi dengan diberi campuran jeruk itu. Nah, airnya biasanya dilakukan oleh warga Sumatera Barat juga. Di daerah-daerah di tepian sungai. Dimandikan di air, Iya. kasih jeruk, Iya. langsung diminum nggak sih? Kalau mau menyelam sambil minum Iya, air. itu enak kayaknya pas kalau pepatah yang seperti itu ya. Sambil menyelam minum air, Iya. jeruk supaya diet. Nah, ini begitu banyak hasanah yang ada di Nusantara ini yang sifatnya kebaikan. Nah, ada juga dengan kemarin Bandung kita, gerakan pemuda Ansor juga melakukan budaya ini, ziarah kubro. Ziarah kubro itu kita berziarah ke makam-makam para wali, makam-makam guru-guru, ustadz-ustadz, atau makam-makam yang dulu adalah pemimpin bangsa, pemimpin kerajaan. Karena dulu banyak kerajaan-kerajaan yang berkarakter Islam yang dipimpin oleh sultan-sultan. Jadi ada kegiatan ziarah kubro yang dilakukan dari makam ke makam para aulia, sebagai rasa syukur karena kita bertawasul kepada mereka, karena mereka adalah seorang yang berjihad di jalan Allah, pejuang Allah, di mana di surat Ibrahim ada yang menjelaskan bahwa orang pejuang Allah ini sebenarnya tidak meninggal seperti orang biasa, dia masih hidup, artinya masih dalam kondisi memperjuangkan agama itu. Masih hidup. Ya, baik pemirsa, stop dulu. Asik banget nih pemirsa ketika kita berbicara tentang Nusantara nih, karena Indonesia tuh kaya budaya. Dan budaya ini salah satu cara umat Islam untuk menandakan kesyukuran akan tibanya bulan suci Ramadan. Pemirsa, apalagi yang ada di Nusantara kita ini kegiatan-kegiatan budaya yang
dimunculkan oleh masyarakat setempat. Nantikan kami setelah jeda iklan berikut ini. Tetap bersama Sampi Televisi, bersatu untuk maju. Program ini tayang setiap hari selama bulan Ramadan pukul 17.00 sampai dengan pukul 17.30 waktu Indonesia Barat hanya di Sampi Televisi, bersatu untuk maju di bulan suci Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dan segenap karyawan Sampi Televisi mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan tahun 1442 Hijriah. Semoga amal ibadah kita semua diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta diberikan sisa umur yang barokah, selalu diberi nikmat sehat, serta tetap istiqomah dalam beribadah. Sampi Televisi, bersatu untuk maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Munir SAG beserta pengurus Pondok Pesantren Darussalam Sampit
mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan 1442 Hijriah. Semoga amal ibadah kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah memudahkan puasa kita di tahun ini, dan mudah-mudahan pula Allah ridho terhadap apa yang kita amalkan selama bulan puasa ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama kami dalam program kajian Ramadan bersama Sampi Televisi bekerjasama dengan PC Nahdlatul Ulama Kabupaten Kota Waringin Timur. Pemirsa, tadi sudah diperkenalkan dan dijelaskan bahwa di beberapa daerah di Nusantara ini ada budaya menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Di antaranya tadi adalah dari Aceh. Halo pemirsa dari Aceh, ini tadi kami sudah membahas tentang budaya dari Aceh, yaitu apa tadi Bang? Mubang. Mubang. Nah, Makan ya. daging Makan daging bersama-sama. Masak daging dimakan bersama-sama. Ya, kemudian ada dari Sumatera. Sumatera tadi ada Malamang dan Balimau. Balimau. Ya. Bahasanya pun mirip-mirip di Kalimantan. Di Kalimantan, ya. Halo Sumatera nih. Kalau kegiatan budaya ini sama seperti bahasa kami orang Kalimantan ya. Kemudian juga dari Palembang. Nah, Palembang ini biasanya mereka untuk mensyukuri akan datangnya bulan suci Ramadan, mereka mengadakan ziarah kubro. Ya. Apalagi pemirsa, yuk kita simak lagi budaya berikutnya dari Nusantara kita. Silahkan Cak Holid. Iya. Banyak khasanah budaya yang dilaksanakan di Nusantara saat bulan Ramadan. Tadi sudah di beberapa tempat di bagian barat. Nah, kemudian kemudian di Jawa juga banyak juga. Nah, saya yang keturunan Jawa ini merasakan sekali bahwa budaya Jawa ini menjadi khasanah tersendiri dalam bulan Ramadan. Saya mungkin Mbak Sri juga sama, kita menghormati orang tua kita, ya cinta kepada mereka, bahkan saat mereka meninggal sudah dimakamkan, kita masih mengingat, terutama saat memasuki bulan Ramadan. Dan nanti biasanya mendekati hari raya atau pas di pagi hari raya kita melakukan hal ini, yaitu ziarah kubur. Nah, ziarah kubur kalau mereka namakan di Jawa Tengah itu nyadran. Nyadran. Kita biasanya di Jawa Timur nyekar. Iya. Nah, nyekar. Jadi kita ziarah ke makam orang tua kita, mohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kelapangan kuburnya, untuk padangnya kuburnya, terang kuburnya, terhindar mereka dari siksa kubur. Karena memang kita sebagai anak ini masih ada sangkutan, Mbak Sri. Jadi ada 3 hal yang masih bisa berhubung dengan orang tua, yaitu ilmu yang bermanfaat, anak yang soleh, dan amal jariah. Nah, jadi kita sebagai anak yang soleh ini doa kita sampai kepada orang tua. Jangan lupakan orang tua saat bulan Ramadan. Doakan, mohonkan terhindar dari siksa kubur. Nah, itulah kenapa kita seorang anak ini menjadi penting bagi orang tua. Kita juga harus mendidik anak kita agar menjadi anak yang soleh dan solehah. Karena anak itu akan mencontoh orang tuanya. Iya. Karena lingkungan itu terbentuk dari keluarga. Iya. Sekarang banyak permasalahan di luar rumah membuat mereka larut dalam hal yang tidak baik, misalnya terseret dalam narkoba. Nah, pergaulan bebas.
Nah, itu sebetulnya bisa kita eliminir, kita tangkal dengan kegiatan kita di rumah, kedekatan kita dengan anak-anak. Nah, ini Penting sekali penting pendidikan sekali. keluarga. Ya, itu. Iya. Dan ini dalam kebaikan-kebaikan bulan Ramadan menjadi budaya kita. Kita nyekar, nyadran, tabur Diajaklah bunga. anak kita ya. Nah, diajak Agar kita dia lihat tahu. tahu ini kakeknya, neneknya, ya itu. Ya, saya jadi terkenang ini, Mbak Sri. Iya, Orang tua. memang betul. Eh. Sebelum Ramadan kita biasanya nyekar juga. Nyekar, Ya. Nah, bagi yang jauh, yang orang tuanya di Jawa, dia ngerantau ke Kalimantan, jangan lupa untuk mendoakan. Mendoakan. Kalau di Amaliyah Nahdlatul Ulama, kita udah biasa ada tahlilan, doa arwah. Inilah khas Nahdlatul Ulama. Jadi amaliyah-amaliyah ini menjadi ciri khas masyarakat di Nusantara ini. Dan semoga ini menjadi berkah bagi kita. Amin. Kita sebagai anak yang diharap orang tua menjadi anak yang soleh, menjadi kembali ke orang tua, menjadi kebaikan untuk orang tua. Nah, itu di Jawa ya. Jawa. Ini masih Jawa. Tapi kita di Kalimantan, di Sampit juga banyak juga yang suka nyekar juga. Iya. Berarti Itu. terkontaminasi dong. Enggak, memang budaya Memang ini sebetulnya budayanya ya, di mana ya? menyebar, dia merata. Iya. Karena ya pengaruh budaya ini juga mungkin disebarkan dengan cara-cara yang memperhatikan atau mendekati budaya sosial masyarakat, sehingga masyarakat bisa enak menerima dakwah-dakwah para sunan, para wali pada waktu itu, pada kala itu. Nah, jadi mereka bukan mencampur adukan, tapi inilah hal yang menimbulkan kebaikan. Nah, bukan hal yang sifatnya ibadah yang diada-adakan, kan, tapi ada dasarnya sehingga bisa dilakukan. Iya. Itu bukan bid'ah. Nah, kemudian ada di Jawa Barat namanya munggahan. Munggahan. Nah, munggahan ini sifatnya seperti mubang tadi. Nah, sama seperti di Aceh, ya, makan bersama-sama sekeluarga, saling minta maaf. Nah, jadi ini budaya kita ini luar biasa. Kita saat tidak bisa berkumpul atau banyak orang di sekitar kita di masa pandemi ini, teknologi membuat kita bisa lebih dekat dengan keluarga, dengan WA, video call. Mohon maaf lahir batin, mohon ampun, mohon ridho. Bisa juga makan bareng. Makan bareng. Sini makan, sini makan juga. Makan bareng online. Nah, ini menjadi khasanah di kekinian di zaman milenial ini dengan teknologi. Jadi kita nggak boleh ketinggalan zaman. Harus mengikuti zaman. Ya. Hal yang baik jangan jangan terhalang oleh kondisi zaman yang perubahan zaman. Iya. Nah, justru kita manfaatkan perubahan zaman ini menjadi kebaikan. Bahkan kita harus tahu perubahannya sampai mana. Iya. Agar nantinya anak cucu kita kan bisa juga maju ya. Itu alhamdulillah Pak Sri. Kita ini termasuk generasi yang merasakan perubahan yang luar biasa. Teknologi yang luar biasa, dari televisi hitam putih sampai televisi LED yang sudah layar datar. Layar datar sudah nggak perlu tempat lagi ya. Yang dari telepon yang diputar, iya, sampai yang dipencet, ada HP batangan sampai HP kecil, sekarang HP Android, luar biasa. Nah, dulu masih bayangkan bercakap-cakap jarak jauh. Iya. Sekarang sudah bisa. Dulu kan kalau jauh gini kita, sekarang dijauhkan HP-nya. Biar bisa melihat orangnya, betul. Nah, ini kenikmatan ini memang harus disyukuri, dan memang keistimewaan di bulan Ramadan ini luar biasa. Rasulullah telah memberikan gambaran sebetulnya tentang keistimewaan bulan Ramadan ini. Nah, Rasulullah bersabda, telah diberikan kepada umatku di bulan Ramadan 5 hal yang belum pernah diberikan kepada seorang nabi pun sebelumku, kata Rasulullah. Ini luar biasa nih.
Yang pertama kata Rasulullah, pada awal Ramadan Allah Subhanahu wa taala melihat umatku. Nah, siapa yang dilihat oleh Allah, maka dia tidak akan disiksa untuk selama-lamanya. Wah, ini saya membayangkan siksa ini begitu pedih dan kita tidak tahu langkah kita atau jalan hidup kita nanti di alam barzah. Apa kita ini mendapat siksa atau mendapat kenikmatan. Kalau mendapat siksa, nah selamanya kita tidak bisa menikmati nikmati keindahan. Kita disiksa abadi. Apabila kita mendapat kenikmatan, abadi pula kenikmatannya. Nah, kalau di bulan Ramadan ini semoga Allah melihat kita ya. Amin. Amin. Melihat kita dan kita merasakan kenikmatan di alam kubur, tidak disiksa selama-lamanya. Amin. Kemudian aroma mulut kita di bulan puasa ini, puasa Ramadan ini, bagi Allah seperti aroma misik, aroma kasturi. Nah, jadi kalau kita manusia mencium bau mulut kita rasa bau gitu karena berpuasa. Karena berpuasa. Nah, kalau bagi Allah ini seperti aroma misik. Yang ketiga ini para malaikat memohon ampunan untuk umatku, kata Rasulullah, siang dan malam. Nah, bayangkan mohon ampunnya siang dan malam. Kita para malaikat lagi yang memohon. Para malaikat. Kita minta ampun itu paling di jam-jam sholat aja. Iya. Nah, kalau malaikat siang dan malam, luar biasa kan. Nah, ini harus kita yakini. Nah, karena iman kita juga kepada para malaikat. Ini yang dilakukan oleh para malaikat. Dan itu rukun kita iman, yakin, kan? rukun iman. Iya. Nah, berarti benar itu. Nah, kemudian keempat, Allah memerintahkan penjaga surga. Nah, bersiap-siap. Nah, bersiap-siaplah dan berhiaslah engkau untuk hamba-hambaku. Mereka akan beristirahat dari kesulitan hidup di dunia menuju ke tempatku dan kemuliaanku. Nah, jadi di bulan Ramadan ini sesusah-susahnya kita, kondisi ekonomi kita mungkin sangat terasa ya, apalagi pandemi. Tapi rasa sedih itu rasanya tidak ada. Walaupun ya mungkin kita pernah mengalami perekonomian yang sulit banget, tapi di bulan Ramadan harus ini, di rumah. Ya itu. Di bulan Ramadan ini rasanya di dada kita terasa tenang saja. Tidak ada kegundahan, tidak ada rasa gelisah yang berat. Kita nyaman saja. Ini udah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan takut buka puasa nggak ada bingkai. Dan apalagi yang mudahan banyak di bulan Ramadan ini para ulama, para kiai yang dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, semoga mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapat kebaikan, mendapat kenikmat kubur, dihilangkan dari siksa kubur. Nah, jadi kalau saya baru-baru ini melihat tayangan tayangan kajian kajian tentang risalah Ahlussunnah wal Jamaah karangan Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Nah, di situ penceramahnya menyebutkan bahwa cara Allah menghilangkan ilmu. Nah, jadi ilmu ini akan lambat laun akan hilang dengan kematian para ulama, meninggalnya para ulama. Nah, jadi walaupun ilmu itu telah dibukukan, mushafkan, tapi pemahaman-pemahaman yang ada pada ulama ini juga akan hilang ketika para ulama ini meninggal. Jadi pemahaman di dalam buku akan beda dengan pemahaman yang diungkapkan oleh para ulama secara langsung. Nah, ini arti bahwa ilmu itu diangkat oleh Allah. Nah, secara tak terasa satu persatu. Nah, ini menyedihkan sekali karena kita kehilangan ilmu yang dalam, kehilangan orang-orang yang mempunyai ilmu, dan ini
bagi umat Islam suatu hal yang menyedihkan. Tapi ya kita harus belajar juga, harus wajib menuntut ilmu. Makanya para ulama menganjurkan kita menuntut ilmu dengan ilmu yang bersanad. Artinya istilahnya sertifikat ilmu itu jelas dari guru ke guru ke guru hingga sampai ke Rasulullah. Jadi tidak ilmu yang didapat dengan sendirinya, karena harus dengan guru. Dengan gurunya. Nah, jadi itu pemahaman kita akan lebih jelas. Ya. Nah. Baik pemirsa, tahan dulu, masih dalam kajian Ramadan bersama PCNU bekerja sama dengan Sampai Televisi. Kajian ini kita akan masuk pada segmen 3. Namun sebelumnya kita jeda iklan dulu. Jangan kemana-mana ya, tetap di kajian Ramadan bersama Sampai Televisi, bersatu untuk maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Anda Hajah Siti Hadijah MPD, pimpinan daerah Aisyah Kabupaten Kota Timur, juga Kepala SMP Negeri 3 Sampit, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa di bulan suci Ramadan 1442 Hijriah. Bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh dengan ampunan, dan bulan yang penuh dengan riyadhah untuk kita istiqomah menjalankan segala amal ibadah sehingga kita mencapai maghfirah dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita insya Allah mencapai husnul khatimah. Selamat menunaikan ibadah puasa sekali lagi. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gubernur Kalimantan Tengah Haji Sugianto Sabran atas nama pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan atas nama pribadi serta keluarga mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1442 Hijriah 2021 Miladiah. Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, Habib Ismail bin Yahya, atas nama pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan atas nama pribadi serta keluarga, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1442 Hijriah 2021 Miladiah. Sudah berjuta orang terinfeksi dan meninggal karena virus. Seperti halnya korupsi, bisa menular dan merugikan ekonomi. Virus korupsi akan masuk menulari kita dengan segala cara. Saat kita lengah, tidak paham bahaya korupsi.
Korupsi kadang begitu lekat dalam kehidupan kita. Mencegah virus lebih baik daripada mengobati. Sebelum tertular, pakai masker yang benar. Masker adalah pertahanan kita, karena virus bisa menular kepada siapa saja dari orang terdekat kita dan dari pihak yang tidak kita sangka. Masker adalah simbol perlawanan kita. Kita akan memenangkan perang melawan virus, asalkan kita saling menjaga dan bekerja sama. Mari kita cegah virus korupsi dengan membentengi diri dan saling peduli. Karena peduli itu Pemirsa Sampai Televisi yang masih setia bersama kami di Sampai Televisi dalam kajian Ramadan bersama PCNU. Kembali kita di segmen ketiga, pemirsa. Dan budaya-budaya ini ternyata masih banyak lagi yang perlu kita ketahui. Nah, kalau udah tahu tuh seneng rasanya ya pemirsa ya. Ternyata di seluruh Nusantara ini banyak sekali budaya-budaya yang tak kalah pentingnya di daerah kita masing-masing. Nah, tadi sudah ada dari Aceh, Sumatera, Palembang, dan juga di Pulau Jawa. Selanjutnya pulau mana lagi dan di daerah mana lagi wilayah Indonesia ini yang mempunyai budaya yang juga sangat marak ketika menunggu datangnya bulan suci Ramadan. Yuk kita lanjutkan obrolan kita pagi hari ini bersama Cak Khalid. Silakan Cak Khalid, lanjut lagi. Iya, baik Kak Sri, Pak Sri. Budaya ini sebetulnya hampir di semua daerah di Nusantara ini hampir sama. Jadi kurang lebih. Tapi mempunyai nama-nama yang berbeda-beda. Nah, misalnya yang ini, Munggahan tadi Jawa Barat ya. Iya. Ini ada Padusan. Padusan Ya adus lah maksudnya. Padusan, Iya. Mandi. Itu dari mana Itu dari Padusan? Boyolali. Halo Boyolali. Boyolali. Jawa Tengah ya. Boyo itu buaya, lali itu lupa. Nah, kemudian ada juga yang bagi makanan itu di Betawi. Namanya nyorok. Jakarta ya. Jakarta, bagi-bagi makanan. Nah, hampir sama di tempat kita juga banyak bagi makanan. Bagi makanan. Nyorok. Nah, kemudian ada lagi Dukderan dari Semarang. Ini pesta karnaval, pawai. Nah, di kita juga ada sebenarnya Kak Sri. Iya. Pawai. Ini pandemi ini. Iya, ini karena kayaknya pandemi nggak ada. susah. Biasanya kalau dulu ya, karena saya nih aktivitas utama kerja saya ini adalah seorang jurnalis, saya pernah meliput pawai obor. Jadi menghadapi bulan puasa ada pawai obor. Tapi ada malam-malamnya kayaknya ya. Iya. Kita di Sampit ini loh. Kalau di Sampit pemirsa ada memang ada kegiatan pawai obor, kemudian malam takbiran Malam ya. takbiran. Tapi pawai obor itu di hari keberapa ya Caulit ya? Mungkin, Apa 10 terakhir itu ya? Iya, biasanya di Nuzul Quran itu sudah ada ya. Diperingati dengan pawai obor, selain dengan acara-acara peringatan di masjid-masjid dengan mau'idah hasanah tentang keistimewaan Al-Quran, turunnya Al-Quran. Itu biasanya ada budaya di ya. Mungkin di tempat pemirsa Sampai TV dimanapun Anda berada ada kemiripan ya, ada kemiripan dengan kami yang lagi di Sampit ini. Seperti pawai obor tadi, karnaval. Kemudian ada kita ada lomba biasanya. Ada lomba-lomba gitu. Tapi karena pandemi. Pandemi kita simpan dulu, mudah-mudahan segera berakhir. Ya, alhamdulillah PCNU mencoba membudayakan hal itu dengan kegiatan cinta Al-Qur'an, ada lomba Al-Quran bagi anak-anak selama bulan Ramadan. Nah, dan itu tayangnya juga di Sampai Televisi. Jam tayang di Sampai Televisi sore. Jam 17 sampai 17.30. Nah, silakan saksikan nanti sore. Nah, kemudian ada di daerah Surabaya ada Megengan. Nah, Megengan. Ya. Itu makan
di awal juga Awal tuh puasa juga. makan apem. Tapi Apem itu biasanya orang Banjar. apem barabai. Ternyata Jawa Timur, Surabaya juga Iya, ya. makan apem. Tapi maknanya sebetulnya apem mengambil kata dari apuan. Apuan itu artinya minta maaf. Apuan, maaf. Ya. Nah, jadi budaya ini menunjukkan bagaimana untuk mempersiapkan Ramadan secara lahir batin siap. Jadi kita minta maaf dulu dengan siapa saja, dengan keluarga, mendoakan orang tua, ya, atau membersihkan diri. Nah, sehingga di akhirnya, di akhir kita mendapatkan kesempurnaan dalam menjalankan ibadah puasa. Karena seperti apa kata Rasulullah, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufirul lahu ma qaddama min dzanbi. Nah, ini biasa mulutnya jurnalis jadi penceramah nggak cocok. Inilah hebatnya jurnalis. Man shoma ramadhana, barang saya berpuasa bulan Ramadan imanan dengan dasar keimanan wa ihtisaban dan mengharap pahala dari Allah, mengharap kebaikan dari Allah, maka akan diampuni dosanya, dosa-dosa yang telah lalu. Nah, ini kegembiraan kita di bulan Ramadan, sehingga di akhir Ramadan kita sempurna, dosa-dosanya kita hilang, kita fitrah lagi, sebagai bayi lagi. Iya, ketika bagi yang melaksanakan ada loh Cak Olid yang puasa di awal sampai akhir dia, awal dan akhir. Tapi memang puasa, perlu disadari bahwa sesuai dengan dalil tentang puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyaum kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, itu kan yang diminta untuk berpuasa, diwajibkan siapa? Ya ayyuhalladzina amanu. Nah, wahai orang-orang yang beriman. Jadi ya jika kualitas puasanya ini juga kurang, maka kualitas iman kita juga kurang. Maka kewajiban kita untuk meningkatkan takwa kita sehingga kita menjadi orang yang bertakwa. Nah, jadi puasanya dari awal sampai akhir itu jangan keputus. Jangan keputus. Awal sampai akhir, jangan tengahnya putus. Dan perlu diingat, Kak Sri, iya. Puasa itu ada levelnya. Level pertama hanya menahan makan dan minum, nahan lapar saja. Jadi dia yang penting nahan lapar sudah. Itu orang belajar, bagus saja. Di level kedua dia menahan dari apa? Hawa nafsu, panca inderanya ditahan. Tangan menahan untuk berbuat jelek, mata menahan dari melihat yang tidak baik, telinga menahan dari pendengaran yang tidak baik-baik. Nah, langkah kita juga menahan dari hal-hal yang tidak baik. Tapi kalau hidung cium makanan gimana? Nah, ya. Itu bisa dihindari ya. Itu kenikmatan itu. Aduh, wangi. Nah. Masakan biasanya. Iya, dan level ketiga ini iya. Kita harus menahan dari penyakit hati, iri hati, hasud, fitnah, ujub, prasangka-prasangka tidak baik. Nah, kita tahan jangan sampai sifat-sifat jelek itu menjadi bumerang hidup kita. Nah, kalau itu dilakukan, nah benar-benar kita bersih. Nah, gitu Kak Sri. Iya. Baik pemirsa, beberapa budaya sudah kita bahas tadi dan ternyata budaya ini sangat menarik sekali dan juga banyak sekali kemiripan. Cuman memang karena Indonesia itu kaya akan bahasa Bhinneka Tunggal Ika ya. Jadi alhamdulillah dengan adanya kajian Ramadan bersama PCNU ini kita kembali diingatkan bahwa kita berbeda namun kita tetap satu juga. Yaitu kita adalah orang Indonesia, walaupun berbeda tempatnya, ada yang Sumatera, ada yang Lampung juga, ada yang di Aceh, tapi kita sama. Muslim Indonesia itu luar biasa dalam memperingati atau menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Cak Holid, apakah semua sudah kita sampaikan?
Ya pada dasarnya semua sudah, cuma Iya. ini menjadi pemahaman kita bahwa apa yang dilakukan oleh Nahdlatul Ulama dengan perbedaan-perbedaan yang banyak ini Iya. ya adalah tetap menjalankan perintah agama sesuai dengan syariatnya, tetapi juga mempunyai mempunyai rasa untuk merangkul semuanya, sehingga tidak ada paham-paham yang sifatnya saat ini paham-paham yang radikal, yang keras dalam sikap, tetapi dia memahami secara tekstual saja, tidak kontekstual. Makna-makna yang termendam di dalam ajaran-ajaran itu, di balik perintah-perintah itu dibaca secara tekstual, sehingga merasa orang lain, paham lain tidak benar. Nah, ini yang diharapkan dari Nahdlatul Ulama ialah bisa merangkul semuanya dan bisa menjalankan ibadah dengan rahmatan lil alamin, jadi rahmat bagi alam semesta. Terima kasih Cah Khalid. Tapi ada satu pertanyaan yang harus dijawab. Oh iya, Nah, ada pertanyaan. Iya. Waduh, saya Memang bukan. kita nggak bisa nih live atau video call kan. Kita hanya melalui WA yang masuk dari pemirsa Sampai Televisi. Dan hari ini pertanyaannya adalah dari Tini di Baamang. Tini di Baamang. Ya, pemirsa kita yang ada di Baamang. Baamang. Deket ya. Dekat aja. Apa pendapat Cak Khalid nih? Pendapat Cak Khalid ini tentang imsak. Nah, karena setahu saya katanya imsak hanya ada di Indonesia. Hanya ada di Indonesia. Apakah ini termasuk ke dalam budaya Ramadan di Nusantara? Berkaitan dengan budaya kayaknya nih, Cak Khalid. Imsak apakah masuk di dalam budaya kita ini, ataukah hanya memang Indonesia saja yang menandakan imsak ini apa sebenarnya? Dari referensi yang ada, puasa adalah menahan makan dan minum dari terbit fajar sampai tenggelamnya matahari. Nah, ini definisinya ya. Dan imsak kalau segi bahasa sebetulnya ada pembahasan tersendiri, bahwa imsak sendiri adalah artinya sama dengan saum, ya, berpuasa dan menahan. Jadi dalam kajian imsak, pemahaman imsak ini masih ada perdebatan juga, bahwa imsak itu ada yang bilang persiapan, tanda-tanda untuk siap untuk menahan, untuk memulai puasa. Memulai puasa. Nah, ini sebenarnya tidak usah menjadi pemikiran yang merumitkan. Kita udah bisa siap-siap menahan makan minum, tidak makan minum setelah informasi imsak disampaikan. Nah, tapi dalam kondisi kepepet, misalnya bangun kesiangan, pada saat imsak masih bisa makan. Dalam arti bahwa puasa itu dimulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Nah, ini pendapat saya ya, tapi pendapat ini juga membaca sebetulnya, ya, membaca dari referensi yang ada. Nah, jadi itu menurut saya. Baik pemirsa, ketika imsak kita baru bangun, gak apa-apa. Ya, itu sebenarnya ya. kebijakan para ulama. Jadi ulama membijak itu, membuat ijtihad bagaimana caranya permasalahan di masyarakat itu teratasi. Jadi, tapi jangan suka ini ya, ketika imsak baru bangun. Jangan sengaja ya, katanya boleh makan nih. Jadi itu adalah salah satu cara ya. Asal gelap ya, tutup semua jendela. Buka sekarang jam 12 siang. Baik pemirsa, alhamdulillah kajian kita pada pagi hari ini sangat berwarna karena diisi dengan budaya-budaya yang ada di Nusantara. Dan alhamdulillah Cak Khalid, terima kasih banyak. Dengan adanya tema kita hari ini, pemirsa senang sekali karena di daerah-daerah mereka ternyata juga mempunyai ciri khas masing-masing dalam menyambut bulan suci Ramadan. Baiklah pemirsa, mungkin hanya sampai di sini saja perjumpaan kita. Jumpa lagi besok pukul 6 sampai 7 pagi bersama kami Sampai Televisi dalam kajian Ramadan bersama PCNU Kabupaten Kota Waringin Timur kerjasama dengan Sampai Televisi.
Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.